Memeriksa pasien ya. Alat yang perlu dipakai adik-adik nanti pastikan ya. Kita punya manekin telinga sendiri, manekin mata sendiri, manekin hidung sendiri ya. Jadi kalau untuk khusus manekin telinga itu nanti kita bisa setting alatnya ya, nanti tergantung propnya apa ya, kemudian kelainan di dalamnya apa. Yang mata juga sama, nanti bisa diubah nih air irisnya ini ya, pupilnya ya, kelebarannya nanti bisa diganti-ganti ya. Memang setting manekinnya begini. Ya, terus persiapan alat berikutnya ya, alkohol swab nanti untuk mana tadi? Otoskop ya. Otoskop sih bentuknya macam-macam sebenarnya ya. Kok ngagusin gigi tuh? Ya ini alat yang paling sederhana ya, tapi ada yang pakai putaran itu ya, yang alatnya kayak di video tadi ya. Ini kalau untuk manekin pakainya ini, tapi kalau untuk manusia yang model ini khusus untuk manekin ini nggak bisa dipakai untuk manusia tapi ya, ini khusus alat untuk manekin ya. Nanti coba ukuran sama yang lain ya. Nggak bisa ke manusia dong? Kenapa? Nggak bisa ke manusia kenapa? Cahayanya pancarannya beda sama nggak bisa disetting ininya. Ya besar kecilnya nggak bisa. Ini memang khusus untuk manekin aja ya, supaya nggak, kalau yang ini kan lebih besar ya, yang asli itu lebih besar ya, karena ini lubang telinganya manekin kecil jadi pakai yang ini ya. Terus berikutnya adalah garpu tala ya. Garpu tala setiap satu set itu ada 4 seri ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tadi yang kita pakai adalah nomor 512. Nanti lihatnya dari ini deh, di gagangnya itu ada tulisannya ya, berapa hertz ya. Ada ini 425 yang paling kecil, ini 512 hertz, 512 ini yang kecil ya. Ini tadi 4 berapa tadi? 425. Terus yang nomor 3 ini 341. Terus yang paling besar 288. Jadi pakai kamu yang paling kecil ya. Terus masih banyak kalau OC itu ya, wah nggak boleh ya. Kenapa? Bantalan keras nggak boleh karena nanti bisa bikin goresan. Bikin goresan ya, nanti kan berarti cacat ya alatnya. Nanti pengaruh juga pada gelombang hertz yang dia hantarkan. Apalagi sampai cuil gitu ya. Nah, jadi cukup adik-adik pegang gagangnya, sayapnya di begini kan, palpasi, tekan, didekatkan. Jadi nanti sampai getaran itu sampai ke tangan kita yang ini ya. Jadi kalau kamu belum adik kuat ya pasti ini juga tidak terasa bergetar juga ya. Terus selama pemeriksaan juga nggak boleh ini dipegang-pegang gini. Nah masih banyak tuh sering dia udah begini tuh, tapi karena bingung ya dicekel gini ya, ini percuma, getarannya malah hilang, terendam sama jarinya gitu ya. Oke, terus berikutnya lampu kepala tadi kita sudah pakai ya di pemeriksaan yang sebelumnya. Ya, jadi persiapan alat sudah oke, pastikan menyala juga ya. Baru persiapan kita ya sebagai dokter, jangan lupa pakai hand rub. Ini ada hand rub ya, pakai hand rub ya, atau cuci tangan hand wash ya. Lihat juga sekret yang keluar banyak enggak, purulen enggak ya, sangkuis enggak dan lain-lain. Kalau ada kita pakai hand soap ya. Terus kalau sudah persiapan, pakai ini dulu ya, pakai alatnya dulu, lampu kepala. Pastikan menyala, fokusnya sudah oke, sesuai ya. Nah terus kita info konsen pasien ya. Jadi Bapak, perkenalkan saya Dokter Dian. Dengan Bapak siapa? Davin. Pak Davin. Usia berapa tahun Pak Davin? Usia 20 ya, Mas Davin ya. Jadi Mas Davin nanti kita akan lakukan pemeriksaan pada telinga Mas Davin ya, untuk tahu ada kelainan enggak ya, ada kotoran atau tidak, ada infeksi atau tidak, atau ada benda asing yang lain ya. Nanti saya akan lihat ya dengan lampu, dan nanti saya masukkan alat namanya otoskop ya. Kalau ada rasa nyeri atau tidak nyaman silahkan disampaikan. Setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju ya, pakai bahasa awam ya. Nah kalau sudah posisi duduk kayak tadi ya, bersinggungan ya, menyilang, jadi jangan ngangkang ya. Kalau sudah ya, pertama kita inspeksi dulu ya. Ya, pastikan lampunya mengarah
arah ke media yang akan kita periksa ya. Inspeksi dulu, tadi kacamatanya boleh dilepas. Nah, jadi benda-benda yang tadi ya yang mengganggu pemeriksaan minta untuk dilepas ya. Superolateral ya, jadi ya jangan pakai istilah dijeber ya, kesannya kayak kekerasan ya. Jadi saya tarik ya Pak ya. Nyeri Pak? Tidak ya. Nah, kita inspeksi mulai dari pinanya ya, daun telinganya ya. Ada nggak kelainan anatomis secara ukuran, mikrotia, makrotia atau normotia ya. Warnanya harusnya tidak ada warna yang patologis ya, warna sama dengan kulit sekitar. Kemudian ada bangunan patologis nggak, misalnya apa, foramen preauricula, lubang nih, fistul boleh ya, nama lainnya. Atau ada bangunan-bangunan lain, tumor, massa ya, atau perdarahan ya. Mulai dari pre depan, pinanya sampai posnya, terutama bagian mastoid ya. Nah, kalau sudah, sekret yang keluar dicek ada atau tidak ya. Nah, kalau sudah ya, lubangnya juga kamu cek ya, ada atau tidak. Nah, jadi yang preauriculanya kamu palpasi, tarik ya, yang superolateral juga kamu tarik ya. Jadi tanpa alat otoskop dulu kamu bisa lihat nggak CAE-nya ya. Nah, kalau sudah ya, kemudian dilakukan palpasi ya. Jangan lupa hangatkan tangan kalau palpasi, karena kalau AC-mu dingin 16 pegang begini apa mengkerep gitu ya, defense muskuler ya. Nah, lihat nanti pasiennya. Oke, pertama yang dipalpasi ya, pina-pinanya, kartilagonya ada kelainan nggak? Ada yang nyeri Pak? Kalau ada nyeri disampaikan ya. Tidak ada. Terus nyeri tekan tragus. Kamu nggak ini ya. Ini ditekan nih. Ini tragusnya ya. Ini ditekan ke dalam. Kalau ada nyeri tekan tragus biasanya ke arah OE, otitis eksterna. Ya, itu khas biasanya karena persarapannya dia masuk ikut pina ya. Terus apa lagi? Nyeri tekan tragus, terus nyeri tarik auricula. Nyeri Pak? Tidak. Jadi selain kita tanya, lihat ekspresi wajahnya gimana ya. Terus baru ini mastoid ya. Ada nyeri Pak? Tidak. Diketuk juga boleh ya, ada nyeri atau enggak. Kalau biasanya mastoiditis itu kadang bengkak, warnanya kemerahan, dipegang aja ini udah nyeri. Nah, dalamnya abses semua. Mastoid itu kan dia isinya rongga-rongga ya, rongga-rongga tulang. Nah, jadi kalau terisi nanah pus, ya itu bisa numpuk di situ. Mau nggak mau harus operatif ya. Wes, sudah paham ini? Sudah ya. Nah, terus bandingkan antara kanan dan kiri. Nah, ini sering lupa ya. Terus juga maaf Pak, termasuk ini Dek ya, kesejajaran telinga kanan dan kiri. Nah, harusnya dia sejajar dengan sudut mata. Kalau dia terlalu rendah namanya low set ear, terlalu tinggi high set ear ya. Jadi harusnya normal set ear ya. Oke, terus berikutnya pemeriksaan selanjutnya adalah, matikan dulu jangan lupa ya, hemat baterai ya. Ini prinsip profesionalitas ya. Nah, itu tagihan lip rumah sakitmu banyak nanti ya. Oke, selanjutnya otoskop ya, nyalakan dulu. Kalau pakai alat yang otoskop betulan, putar ya, knobnya ditekan dulu baru diputar. Pastikan sampai nyala dulu. Jadi kalau posisi on dia merah. Ya, paham ya? Ya. Oke. Cek nyalanya pakai telapak tangan. Gitu ya, Anda harus fokus. Ya. Nah, terus kalau sudah ya, posisikan dari sisi samping pasien ya, tarik pinanya superolateral ya, supaya ini lurus ya, lumennya, CAE-nya, kemudian kamu masukkan. Boleh kalau di video awal tadi begini ya. Nah, ini lebih nyaman sebenarnya kalau begini ya. Ya, terus kamu intake tuh dari sini ya. Nanti akan kelihatan mulai dari CAE-nya kamu cek dinding atas, bawah, depan, belakang, ada nggak pustul ya, ada nggak hifa ya, ada nggak perdarahan, benda asing, kopok, kotoran, serumen ya istilahnya ya, itu ada nggak, sampai ke membran timpani ya. Terus membran timpani yang kamu cek adalah pertama intact atau tidak ya. Membran timpani kalau sehat dia itu harusnya warnanya kelabu, dia teregang ya, kayak balon kalau dilembungkan itu kan teregang ya. Nah, terus tidak hiperemis dan tidak bulging. Bulging itu apa?
nonjol, main jebrot gitu ya, karena ada cairannya di dalamnya, kedorong, cembung. Harusnya dia nggak boleh cembung keluar ya. Terus cek ada perforasi enggak. Kalau ada perforasi, kamu harus sampaikan lokasi perforasinya di mana. Ya, gendang telinga masih ingat ya anatominya bagi 4 kuadran ya. Supero anterior, infero anterior, postero inferior dan supero posterior. Dia di mana robekannya? Ya. Terus kalau sudah, kemudian cek juga ya konus cahaya. Ya. Jadi kalau teregang normal, dia harusnya akan memantulkan cahaya bentuk kerucut. Kalau telinga kanan, dia konus cahayanya di kanan. Jam Berapa? telinga kanan nih. Berarti konus cahayanya jam berapa? Jam 5 atau 4. Konus cahaya itu biasanya di infero anterior, arah jam 5 atau 4. 5. Ya. Tapi kalau telinga kiri kamu lihat berarti di arah jam 7. Ya. Kalau kamu tidak melihat konus cahayanya, berarti dia tidak teregang, bisa karena robek tadi ruptur ya, atau karena mungkin malah sudah gendang telinganya ora ono gitu ya. Kalau nggak ada ya kita harus langsung belum lihat telinga tengah, osikulanya yang kita lihat, ya malleus incus stapesnya yang bisa kita lihat, bisa saja, gitu, ya paham? Oke, nah terus kalau sudah tadi ya, terus hati-hati deh. Smooth magenta ketika memasukkan ya, sekali manuver masuk baru kamu bisa lihat. Oh jombo ongklek. Nah, itu banyak tuh saya dingin-dingin ya, akhirnya telinganya abang kabeh. Ya ini nggak profesional. Ya, jadi tetap smooth but gentle. Kalau kamu mau ganti manuver lihat depan ya smooth but gentle, pelan tapi pasti. Jadi jangan terlalu banyak manuver di dalam, ya. Oke, kalau sudah baru dikeluarkan pelan-pelan. Ya, jadi nanti tergantung hasil pemeriksaan ketemunya apa. Kalau ada benda asing, ya berarti harus diambil ekstraksi benda asing. Nanti di skill selanjutnya diajari. Ya. Terus berikutnya adalah jangan lupa matikan hemat baterai. Ya. Terus berikutnya tes Garputala. Ya, tes Garputala. Ya, pertama pastikan ini alatnya baik dan pastikan pemeriksa dalam kondisi normal. Itu syarat mutlak. Pemeriksaannya yo SNHL yo percuma ya, karena nanti ada tes wabah membandingkan ya. Oke, pertama tes Rina dulu ya, kanan kiri gitu ya. Kalau kamu mulainya dari kanan, yo mulailah dari kanan semua dulu, selesaikan AC sama BC gitu ya. Nah, selesaikan kebalikannya BC AC, baru pindah ke telinga kiri gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan antara AC ke BC ya. Nanti minta pasiennya instruksikan dulu, Bapak nanti kalau masih dengar Bapak pakai jempol, kalau sudah tidak dengar pakai kelingking. Paham Bapak? Masih dengar pakai jempol, tidak dengar kelingking ya. Kadang kalau sambil bersuara masih dengar, oh masih dong. Nah, ini kan jadinya merubah ini ya, manuver kepalanya ini nanti berubah juga gitu ya. Dia kalau ngomong juga itu kan suaranya pengaruh ke getaran bone-nya juga ya. Nah, jadi sebaiknya pakai ini aja. Baik, saya akan dengarkan ya pakai alat ini. Nanti kalau Bapak masih mendengarkan berikan kode, kalau sudah tidak mendengarkan tadi pakai kelingking ya. Ini ya tadi ya. Bon dulu boleh ke AC atau AC ke bon sih enggak ada aturannya ya. Kita ke BC dulu baru AC ya. Nah kalau ini berarti kamu tempelkan di bagian ininya, bukan sayapnya ya. Tapi kamu juga nggak boleh begini, nggak boleh, getarannya hilang ya. Coba ya. Kalau dia sudah begini artinya sudah hilang ya, langsung berpindah pada AC-nya. Kamu lihat tuh tangannya dia. Biasa. Baik, Bapak kita mulai ya.
Artinya berarti AC-nya lebih panjang daripada BC. Oke, kita confirm lagi. Jangan, ya sebenarnya kita sudah punya kesimpulan itu nih, AC-nya berarti lebih panjang. Tapi kita tetap reconfirm, bener nggak AC-nya dia lebih panjang? Sekarang kita balik ya. Oke. Kan normal loh. Jangan ngomong, nanti kena juga ke ibu ya. Ya, baru kita tempelkan. Ini ya, nggak ada. Nggak ada. Ya, berarti betul bahwa AC-nya dia lebih panjang daripada BC. Kan normal. Berarti Rina, Komentar ini. Rina telinga kanan Sip. positif. Ya. Nanti kalau di rekam medis kita nulisnya AD sama AS. AS. Auricula dextra Sama dan auricula sinistra. Kalau dua-duanya berarti ADS. Kalau mata kan OR, OD sama OS ya. Kalau telinga pakainya auricula. Ya. Terus jangan lupa bandingkan kanan dan Kiri. kirinya juga diperiksa ringannya. Ya. Paham ini, Rina? Ya, selanjutnya Weber. Kalau Weber ya, ceritakan dulu instruksinya. Oh, ujung-ujung langsung ini pasiennya kok ngopo gitu ya. Nah, ceritakan dulu. Bapak, nanti saya akan tempelkan ini ya setelah saya getarkan di tulang kepala Bapak. Terus Bapak rasakan, Bapak merasa lebih keras mana antara telinga kanan dan telinga kiri. Ya. Oke, nanti silakan Bapak tunjuk telinga mana menggunakan tangan, ya. Sama loh. Ya. Kalau sama normal. Normal. Ya, kalau dia ada laterasi ke arah satunya, Yang satunya. ya. Ya boleh dia bilang kalau dua-duanya normal, Bapak. Oh, bisa dibawa. Oke. Gitu ya. Kita ulang lagi edukasinya ya. Bapak nanti didengarkan mana yang lebih besar. Kalau ada yang lebih besar, tunjuk telinga kanan atau kiri. Kalau sama-sama suaranya sama besar, Bapak copot ya. Sama. Gitu ya. Paham ya? Sekarang kalau swaba gimana swaba? Ya, memeriksa dan pasien. Oke. Nanti kalau ini sakit, ternyata dia sakit juga, hasilnya kok kita jadi lebih jelek. Belum tentu dia normal, mungkin sama-sama sakit tapi kita yang lebih parah. Gitu. Jadi caranya mutlak harus normal. Ya, swaba caranya gimana? Ini di ini Terus ke pasien. pasien. Pasien dulu. Terus itu langsung ke Ke pemeriksa. Ya, pemeriksa. Kapan ini dipindah? Kita dengar. Ya kayak tadi ya. Kalau masih dengar, kalau sudah nggak dengar, ini ya Pak ya. Oke. Terus kalau sudah begini dia dipindah ke Dipindah ke kita yang sisi yang mana? Pemeriksa. sisi yang sama. kalau periksa kanan, sio Kanan. harusnya normalnya gimana? Sama-sama. Bone-nya dia berhenti, maka bone kita juga berhenti. Kalau bone-nya dia berhenti, kita masih mendengar, Berarti ada Kitanya. berarti swabahnya dia Pendek. pendek. Artinya SNHL. Ya. SNHL ya. Atau sebaliknya, kalau dianya masih dengar, berarti kan tetap dikonfirm kan? Oh, iya. Ini di begini lagi, kita terus ke sananya. nah, oke. Harusnya pindahnya kapan? Sudah Kita nggak dengar baru. Rasa apa enggak? Ya. Kalau kita sudah begini, kok dia masih begini? berarti Manja. Manja. dia manja. Artinya berarti 2 kali ya dokter, saya konfirmasi saya sama konfirm. kayak Karena kita Rina. kontrol nih, kontrol normalnya, ya. Jadi jangan sampai ini kita bone-nya udah mandek nih, terus dia masih bisa. Wah, ya berarti jangan-jangan saya yang SNHL, dia yang normal. Jangan sampai kembali gitu. Ya, paham ya? Oke, yang ini ada pertanyaan?
Cukup. Telinga kanan dicek, telinga kiri juga dicek suaranya memanjang atau memendek. Ya. Oke, kalau sudah semua baru jangan lupa tempatkan lagi pada boxnya. Jadi nggak hilang-hilang ya. Terus pakai good contrast. Hendra. Ya, harus kamu sampaikan ya. Bapak dari hasil pemeriksaan ternyata dari kedua telinga bapak yang sebelah sisi kanan ada gangguan pada penghantaran suaranya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Ya terima kasih. Selamat. Mulai.